Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ketukan Tengah Malam, tempat di mana kegelapan punya cerita. Saat jam dinding berdetak dan sunyi merayap, izinkan aku membawamu ke dalam kisah yang tak seharusnya kamu dengar. Matikan lampu, pastikan kamu sendirian, dan mari kita mulai. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Jika sudah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film Sundel Bolong dirilis pada tahun 1981. Film ini dibuka dengan perkenalan karakter utama. Suketi diperankan oleh Susana, seorang mantan pelacur yang kini telah hidup bahagia dan menikah dengan seorang pria bernama Sarpa. Mereka memiliki kehidupan yang damai dan Suketi sangat mencintai suaminya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam, sekelompok preman yang dipimpin oleh Bapak Rangkun dan Karmudi mendatangi rumah mereka. Mereka adalah mantan mucikari dan pelanggan Suketi di masa lalu. Mereka menagih utang yang sebenarnya sudah lunas, namun dengan niat jahat. Suketi menolak, dan para preman itu kembali dengan niat buruk. Pada suatu malam, saat Sarpa sedang tidak di rumah, preman-preman itu datang lagi dan memperkosa Suketi. Peristiwa ini sangat traumatis baginya. Merasa harga dirinya hancur dan tidak berani menghadapi suaminya, Suketi memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Suketi meninggal, tetapi arwahnya tidak tenang. Ia muncul dari kuburan sebagai hantu Sundel Bolong. Dalam mitologi, Sundel Bolong adalah hantu wanita yang meninggal dalam keadaan tidak wajar dan memiliki ciri khas lubang besar di punggungnya. Arwah Suketi yang kini menjadi Sundel Bolong memiliki misi tunggal, membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakiti dan membuatnya menderita, terutama para preman yang memperkosanya. Satu persatu, para preman dan orang-orang yang terlibat dalam kematiannya mulai mendapatkan teror. Sundel Bolong muncul dengan berbagai cara yang mengerikan, menggoda, dan memancing korban. Ia sering muncul dalam wujud manusia biasa yang cantik, memancing para korbannya ke tempat sepi. Ketika korban lengah, Sundel Bolong akan menunjukkan wujud aslinya yang menakutkan, lalu membunuh mereka dengan kejam. Melakukan aksi ganjil, Sundel Bolong juga melakukan tindakan aneh seperti memakan sate 200 tusuk yang disuguhkan oleh penjual sate. Kejadian ini menimbulkan ketakutan dan keheranan di masyarakat. Target utama Sundel Bolong adalah Bapak Rangkun dan Karmudi. Mereka dilanda ketakutan luar biasa setelah melihat rekan-rekan mereka tewas secara misterius. Mereka tahu bahwa Sundel Bolong adalah arwah Suketi yang kembali untuk membalas dendam. Puncak film terjadi ketika Sundel Bolong berhasil menemukan Sarpa, suaminya. Sarpa yang masih sangat mencintai Suketi dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mencoba berkomunikasi dengan arwah istrinya. Namun Sundel Bolong tidak bisa dikendalikan. Ia hanya terfokus pada balas dendam. Pertarungan klimaks terjadi antara Sundel Bolong dengan orang-orang yang berusaha menghentikannya, termasuk Rangkun dan Karmudi yang ketakutan. Dengan kekuatan supranaturalnya, Sundel Bolong berhasil membunuh semua musuhnya. Film ini berakhir dengan Sundel Bolong yang telah berhasil membalaskan dendamnya. Ia kembali ke alam gaib, meninggalkan semua orang yang hidup dalam ketakutan. Film ini memberikan pesan moral tentang karma dan keadilan yang tidak bisa dicari di dunia, tetapi akan datang dari alam lain. Meskipun ia berhasil membalas dendam, arwah Suketi tidak menemukan kedamaian sejati. Ia hanya melanjutkan siklus dendam. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini, yakni setiap pelaku kejahatan, mulai dari preman hingga pemimpin mereka,
satu persatu menerima balasan setimpal atas perbuatan mereka. Tidak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya. Meskipun keadilan hukum mungkin tidak tercapai, film ini menunjukkan bahwa keadilan supranatural akan datang untuk menghukum mereka yang bersalah. Ini adalah pesan yang kuat tentang konsekuensi dari perbuatan buruk, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan komen. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!